adalah ada beberapa kisah yang lebih nikmat didengarkan perlahan-lahan. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang kenikmatan di Wisma ini, subscribe aja dulu. Langit Bandung berwarna jingga lembut. Udara sejuk mulai turun dari perbukitan. Di sebuah jalan yang tenang di kawasan Dago Atas, berdiri sebuah pavilion tua peninggalan Belanda. Dindingnya memang sudah kusam dimakan waktu, tapi rimbunnya bunga bugenvil ungu di pagar seolah memberinya kehidupan. Tempat ini, Wisma Melati, terasa seperti sebuah jeda dari hiruk-pikuk kota di bawahnya. Di dalam, aroma kayu tua dan kamper seolah menyambut. Perabotannya besar, berat, gelap, saksi bisu dari zaman yang telah berlalu. Dan di tengah semua itu, Ibu Dewi, sang pemilik Wisma, bergerak. Perawakannya besar dan tambun. Setiap langkahnya membuat lantai kayu jati itu berderit pelan, seolah ikut menanggung bebannya. Napasnya terdengar sedikit terengah saat ia membungkuk untuk merapikan taplak meja. Karena bagi Ibu Dewi, rutinitas adalah cara untuk melupakan tubuhnya. Ya, saat tangannya sibuk mengelap debu dari figura-figura lawas, ia bisa menjadi sekadar penjaga kenangan. Namun, keheningan selalu membawanya kembali pada kesadaran akan ruang yang ia penuhi. Lalu sebuah suara memecah keheningan. Suara mesin mobil modern, bukan deru angkot atau motor. Suara yang terasa sumbang di telinga Ibu Dewi. Gerakan tangannya berhenti total, jantungnya berdebar, sedikit lebih kencang. Ia menegakkan tubuhnya yang besar, menahan napas sambil mendengarkan. Pintu mobil ditutup. Langkah kaki lalu berhenti. Terdengar ketukan di pintu kayu yang berat itu. 3 kali. Sopan, namun tegas. Ibu Dewi pun membuka pintu, dan di hadapannya berdiri Bima. Ia tampak lebih muda dari suaranya di telepon. Rambutnya sedikit acak-acakan oleh angin, dengan noda lelah di bawah matanya. Kemejanya agak kusut, dasinya longgar. Ia membawa aroma dari dunia luar. Aroma bensin, jalan raya, dan ambisi yang letih. "Selamat sore, Bu," sapa Bima. "Saya Bima, yang sudah reservasi lewat telepon." Bima tersenyum tipis. Tatapannya menyapu interior Wisma yang remang, lalu kembali pada Ibu Dewi. Dan seketika itu juga, Ibu Dewi merasa tubuhnya menjadi pusat perhatian. Ia secara refleks menarik ujung dasternya, sebuah gestur yang sia-sia. Ia merasa sesak, seolah udara di sekitarnya menyempit. "Ah, iya Mas Bima, mari masuk." Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Ia berbalik dan berjalan lebih dulu. Ia sangat sadar akan suara derit lantai kayu yang lebih keras di bawah kakinya. Sadar akan bagaimana punggungnya yang lebar itu seolah memenuhi seluruh lorong. Ia merasa canggung, terekspos. Saat mengambil kunci dari papan kayu, jemarinya terasa kaku. Ia membuka pintu kamar nomor 2. "Ini kamarnya, Mas." Bima melangkah masuk, meletakkan tas-tasnya ke lantai dengan helaan nafas lega. Ia melihat sekeliling kamar yang sederhana dan bersih itu, lalu menatap Ibu Dewi yang masih berdiri di ambang pintu, seolah ragu untuk masuk lebih jauh. "Wah," kata Bima. Senyum lelahnya kini sedikit melebar. "Adem ya Bu tempatnya? Tenang." Kata tenang itu menggantung di udara. Bagi Bima, itu adalah kelegaan. Tapi, bagi Ibu Dewi, itu adalah deskripsi dari seluruh hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia mendengar kata itu bukan sebagai pujian, melainkan sebagai sebuah diagnosa. Kehangatan singkat dari senyum tulus Bima membuatnya merasa rapuh. "Makan pagi besok jam 8?" Ibu Dewi berhasil membalas. Suaranya sedikit lebih stabil. Ia kemudian mundur perlahan dan menutup pintu, meninggalkan Bima dalam ketenangannya. Ibu Dewi bersandar sejenak di dinding lorong yang dingin.
Dari balik pintu, ia bisa mendengar suara resleting tas dibuka. Rumahnya tidak lagi terasa sama. Keheningan yang tadinya terasa nyaman, kini terasa seperti sebuah kekosongan yang menunggu untuk diisi. Di penginapan tua itu, sesuatu yang baru saja tiba, dan sesuatu yang lama baru saja terbangun. Ruang makan di Wisma Melati diterangi oleh sebuah lampu gantung antik. Cahayanya kuning dan hangat. Udara malam Bandung yang dingin terasa hingga ke dalam, membawa aroma tanah basah sehabis disiram. Di meja makan kayu yang besar itu hanya ada 2 orang, Ibu Dewi dan suaminya, seorang pria pensiunan yang pendiam. Di hadapan mereka tersaji hidangan rumahan yang sederhana, sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal terasi. Suara denting sendok dan piring terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Namun, perhatian Ibu Dewi terpaku pada sesuatu yang lain. Pada satu set piring dan gelas bersih yang tak tersentuh di ujung meja. Piring itu ia siapkan untuk Bima. Tapi kursi di hadapannya kosong. Dan kekosongan itu terasa lebih riuh daripada percakapan manapun. Suaminya mulai berbicara, seperti biasa, tentang satu-satunya gairah yang tersisa dalam hidupnya. Anggrek langka yang ia tanam di rumah kaca kecil di belakang. Anggrek bulan yang dari Kalimantan itu, suaminya berkata, kuncupnya mulai pecah pagi tadi. Kelopaknya putih bersih seperti porselin. Butuh 3 tahun untuk melihatnya mekar, Wi. Ibu Dewi mengangguk dan tersenyum tipis. Pasti cantik sekali, Pak. Tapi pikirannya melayang. Ia membayangkan Bima. Mungkin sedang makan di salah satu kafe terang di bawah bukit. Dikelilingi suara tawa dan musik. Sebuah dunia yang sudah sangat-sangat lama tidak ia masuki. Ia merasakan kesadaran yang menyakitkan akan bobot tubuhnya, yang membuatnya enggan keluar, akan usianya yang membuatnya merasa tak pantas. Setelah makan malam usai, Ibu Dewi mencuci piring di dapur. Air hangat terasa mengalir di tangannya, dan dari jendela dapur yang menghadap ke taman belakang itu, ia melihatnya. Sebuah cahaya biru kecil yang berkedip-kedip. Ia menghentikan pekerjaannya, mengeringkan tangan di celemeknya, dan melangkah lebih dekat ke jendela. Di sana, di bawah pohon rambutan yang gelap, Bima sedang mondar-mandir. Wajahnya diterangi oleh layar ponsel di telinganya. Raut wajahnya tegang. Ibu Dewi tidak bisa mendengar kata-katanya, tapi ia bisa melihat gesturnya, tangan yang sesekali mengacak rambut, langkahnya yang gelisah. Anehnya, yang ia rasakan bukanlah ketertarikan, melainkan empati. Ia tidak melihat seorang pemuda sukses dari kota besar. Ia melihat kerapuhan. Ia melihat beban yang dipikul di pundak yang masih muda. Dan beban itu, entah kenapa, terasa familiar. Ia kembali ke wastafel, melanjutkan mencuci piring. Gerakannya kini lebih pelan dan penuh perenungan. Suara denting piring yang ia bersihkan terdengar seperti nada melankolis di tengah keheningan wisma. Malam itu, 2 kesepian berpapasan dalam diam. Tak saling menyapa, namun saling merasakan. Matahari siang di Bandung tidak menyengat, hanya hangat. Cahayanya menembus jendela besar di ruang belakang, menerangi partikel debu yang berterbangan. Di sana, Ibu Dewi duduk di kursi rotan tua, pura-pura menyortir tagihan. Tapi matanya lebih sering memandang keluar, ke taman belakang yang hijau dan sedikit liar. Dan di sana, di atas hamparan rumput, Bima berbaring. Kemeja kerjanya sudah dilepas, menyisakan kaos oblong putih saja.
Dia tidak sedang berjemur. Dia hanya menatap langit dengan lengan menutupi sebagian wajahnya. Tampak seperti seseorang yang sedang melarikan diri. Mencari jeda sejenak dari dunia yang terus mengejarnya. Ibu Dewi melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Siluet tubuhnya yang besar, daster batiknya yang longgar. Dan pantulan itu seolah melabisi sosok Bima di luar. Sebuah kontras yang terasa begitu menyakitkan. Lalu, tiba-tiba, sebuah dorongan muncul. Dorongan yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Dorongan untuk melakukan sesuatu. Ia bangkit. Derit kursi rotan mengiringi gerakannya. Ia masuk ke kamarnya, membuka laci meja rias yang berdebu, dan mengeluarkan sebotol kecil minyak wangi melati. Wangi yang sudah bertahun-tahun tidak ia sentuh. Ia mengoleskan setitik di pergelangan tangannya, lalu ke leher. Sebuah pemberontakan kecil yang tak terlihat. Dan tepat saat itu juga, pintu belakang dari arah taman terbuka tiba-tiba. Bima masuk dengan raut wajah panik dan canggung. "Permisi, Bu. Maaf mengganggu," katanya ragu. Ibu Dewi berbalik. Jantungnya berdebar. Aroma melati yang samar kini terasa begitu kuat. "Iya, Mas?" "Punggung saya, Bu," kata Bima sambil berusaha menoleh ke belakang. "Gatal sekali. Sepertinya tadi ada serangga atau rumput jelatang. Saya tidak bisa menjangkaunya." Permintaan itu begitu polos, begitu manusiawi, hingga melucuti semua ketegangan. Tapi bagi Ibu Dewi, permintaan itu terasa seperti sebuah ujian. Ia terpaku. Seluruh rasa tidak amannya tentang tubuhnya, tentang sentuhannya, berteriak di dalam kepalanya. Namun, melihat wajah Bima yang memerah karena malu, sesuatu dalam diri Ibu Dewi luluh. Rasa empatinya mengalahkan rasa mindernya. Ia meletakkan gelasnya dan melangkah mendekat. "Sebelah mana?" tanyanya pelan. Bima menunjukkan area di antara tulang belikatnya. Dengan napas tertahan, Ibu Dewi mengulurkan tangannya. Saat ujung jarinya menyentuh kaos Bima, ia bisa merasakan hangat kulit dan otot di baliknya. Bukan sentuhan sensual, tapi sentuhan manusiawi yang tulus. "Sudah?" tanyanya setelah beberapa saat. "Sudah, Bu." Terima kasih banyak," kata Bima lega. "Maaf sekali jeda merepotkan." "Tidak apa-apa," jawab Ibu Dewi pelan. Segera menarik tangannya kembali. Ada keheningan canggung sejenak. Bima tersenyum berterima kasih, lalu pamit kembali ke kamarnya. Ibu Dewi tetap berdiri di dapur, menatap tangannya sendiri. Tangan yang baru saja menyentuh orang lain tanpa penolakan. Tangan yang masih bisa merasakan kehangatan. Ya, satu sentuhan singkat itu sudah lebih dari cukup untuk membakar seluruh padang rumput kering di hatinya. Malam itu, cahaya lampu gantung yang sama entah kenapa terasa lebih hangat. Di luar, suara jangkrik dan rintik gerimis yang mulai turun menciptakan musik latar yang menenangkan. Dan malam itu, kursi kosong di ujung meja akhirnya terisi. Ya, Bima duduk di meja makan. Bukan karena kewajiban, tapi terasa seperti sebuah pilihan. Dan kehadirannya saja sudah cukup untuk mengubah dinamika ruangan yang biasanya sunyi. Ibu Dewi meletakkan semangkuk sop buntut panas di tengah meja. Aromanya yang kaya dan gurih langsung memenuhi ruangan. Anehnya, ia merasa gerakannya sedikit lebih ringan malam ini, meskipun tubuhnya masih terasa sama beratnya. Mungkin insiden gatal di punggung tadi siang telah meruntuhkan sedikit tembok kecanggungan di antara mereka. "Wah, kelihatannya enak sekali, Bu," kata Bima tulus. Matanya berbinar. "Silahkan, Mas, dihabiskan ya," jawab Ibu Dewi sambil duduk di seberang meja. Suaminya,
seperti biasa, sudah lebih dulu makan dalam diam. Awalnya, percakapan mereka hanya seputar hal-hal kecil. Cuaca Bandung, macetnya jalanan. Namun, saat Bima mulai bercerita tentang pekerjaannya, suasananya berubah. Kadang capek juga, Bu, Bima mengaku, sambil mengaduk nasinya. Setiap hari harus pasang muka ramah, meyakinkan orang untuk membeli sesuatu yang mungkin tidak terlalu mereka butuhkan. Rasanya seperti pakai topeng terus-menerus. Ibu Dewi berhenti menyendok. Pengakuan itu begitu menyentuhnya. Karena ia tahu betul rasanya memakai topeng. Topeng keramahan pemilik Wisma, topeng ketabahan seorang istri, dan topeng penerimaan atas tubuhnya sendiri. Semua orang pakai topeng, Mas. Ibu Dewi berkata pelan. Suaranya terdengar jernih di tengah suara gerimis. Kadang, kita memakainya begitu lama sampai kita lupa wajah asli kita sendiri itu seperti apa. Bima mengangkat kepalanya, dan ia menatap Ibu Dewi. Benar-benar menatapnya. Bukan lagi sebagai pemilik Wisma yang gemuk, tapi sebagai seseorang yang baru saja mengucapkan sesuatu yang sangat-sangat ia pahami. Di bawah cahaya lampu yang redup itu, mereka bukan lagi dua orang asing dari dunia yang berbeda. Mereka adalah dua orang yang sama-sama lelah memakai topeng. Suami Ibu Dewi berdaham, lalu bangkit dari meja. "Bapak masuk kamar dulu ya." Ia menepuk pundak istrinya sekilas sebelum pergi, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang kini terasa nyaman. Wisma ini, Bima memulai lagi, suaranya lebih lembut. "Pasti banyak menyimpan cerita ya, Bu?" Ibu Dewi tersenyum, dan ini adalah senyum pertama yang benar-benar mencapai matanya malam itu. "Lebih banyak dari yang bisa saya ceritakan, Mas." Kata-kata mereka hanya mengisi sebagian kecil ruang. Sisanya dipenuhi oleh apa yang tidak berani mereka suarakan. Gerimis di luar telah berhenti, menyisakan keheningan yang basah dan dingin. Di dalam kamarnya, Ibu Dewi tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjangnya yang besar. Bayangannya terpantul samar di cermin lemari kayu yang gelap. Hanya suara dengkur halus suaminya yang menjadi penanda waktu yang terus berjalan. Percakapan di meja makan tadi terus terngiang di kepalanya. Cara Bima menatapnya dengan pemahaman, bukan penilaian. Pengakuannya tentang memakai topeng. Ya, untuk pertama kalinya, setelah waktu yang sangat lama, seseorang telah melihat melampaui fisiknya dan menyentuh langsung ke jiwanya yang kesepian. Ia menatap lagi pantulan dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita paruh baya yang gemuk, dengan rambut yang mulai memutih. Suara-suara lama di kepalanya kembali berbisik, mengejeknya. Tidak pantas, memalukan. Kamu pikir kamu siapa? Tapi ada suara lain malam ini, suara yang lebih lembut. Suara yang mengingat aroma melati di pergelangan tangannya. Mengingat kehangatan punggung seorang pemuda di bawah jemarinya. Dan mengingat sepasang mata yang menatapnya seolah ia berarti. Malam ini ia lelah. Lelah mendengarkan suara-suara lama itu. Dengan sebuah resolusi yang tenang dan gemetar, ia bangkit. Derit pelan pintu kamarnya yang terbuka terdengar begitu keras, di tengah keheningan total Wisma itu. Ibu Dewi melangkah keluar kamar dengan kaki telanjang. Ubin tua terasa dingin di telapak kakinya. Lorong panjang di hadapannya tampak gelap dan tak berujung. Hanya diterangi oleh cahaya bulan pucat yang menyusup dari jendela. Setiap bayangan perabotan tua tampak seperti monster yang menawasinya.
Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga ia bisa merasakannya di tenggorokannya. Nafasnya yang biasanya berat, kini ia tahan. Takut suaranya akan memecah kesunyian. Ini adalah perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Setiap langkah adalah perang melawan keraguan. Melewati foto-foto pernikahan di dinding, melewati kamar suaminya, menuju kamar nomor 2. Ia berhenti tepat di depan pintu kamar Bima. Semuanya hening. Apakah Bima sudah tidur? Apa yang ia harapkan? Ia tidak tahu. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak bisa kembali ke kamarnya sebagai orang yang sama. Tangannya terangkat, gemetar hebat. Ia tidak mengetuk. Jarinya yang ragu menyentuh kenop pintu kuningan yang dingin itu. Ia memutarnya perlahan. Terdengar bunyi klik yang sangat pelan. Pintu itu tidak dikunci. Dengan satu tarikan nafas terakhir yang bergetar, ia mendorongnya. Pintu itu berderit pelan saat terbuka, menciptakan sebuah celah gelap di hadapannya. Dan di sana, pintu itu perlahan tertutup kembali, menelan sisa cahaya dari lorong. Di luar, seekor tokek berbunyi dari balik kegelapan taman. Suaranya serak dan purba. Di dalam rumah kaca, kuncup anggrek milik suaminya menggantung dengan tenang. Saksi bisu bagi naluri purba yang tak pernah benar-benar mati. Karena beberapa pintu, sekali tertutup, akan mengubah semua ruangan di dalam rumah selamanya. Fajar menyingsing di Bandung, membawa serta udara pagi yang dingin dan bersih. Cahaya matahari yang masih pucat menembus jendela dapur, menerangi butiran debu yang melayang malas. Wisma Melati terasa sunyi, tapi ini adalah kesunyian yang berbeda. Bukan lagi kesunyian yang hampa, melainkan kesunyian yang penuh gema. Ibu Dewi menuruni tangga. Langkahnya masih berat, namun tidak lagi ragu di atas papan kayu yang berderit. Ia mengenakan daster batiknya seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam caranya membawa diri. Pundaknya terasa sedikit lebih tegap. Pandangannya langsung tertuju pada papan kunci di dekat pintu. Kunci kuningan kamar nomor 2 sudah tergantung kembali di tempatnya. Hatinya sedikit mencelos. Ia berjalan ke ruang makan, dan di atas meja kayu yang mengilap itu tergeletak beberapa lembar uang, tertata rapi, dan di sampingnya secarik kertas putih kecil. Kertas itu bukan surat, hanya selembar kertas catatan yang disobek. Ibu Dewi mendekat. Jantungnya berdebar pelan. Ia mengambil kertas itu. Tulisannya rapi dan sedikit terburu-buru. Hanya berbunyi, "Terima kasih banyak, Bu. Wismanya sangat nyaman." Di bawahnya, sebuah nama, Bima. Anehnya, tidak ada rasa sakit yang tajam. Tidak ada penyesalan. Hanya ada sedikit kehampaan. Seperti saat gema terakhir dari sebuah lagu indah menghilang. Ia melipat kertas itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam saku dasternya. Uang sewa itu ia biarkan saja di atas meja. Ia berjalan ke dapur dan menyeduh secangkir kopi hitam untuk dirinya sendiri. Sesuatu yang jarang ia lakukan di pagi hari. Sambil menunggu air mendidih, ia berdiri di depan jendela yang menghadap ke taman belakang. Rumput masih basah oleh hujan semalam. Di setiap ujung daun dan kelopak bunga, butiran-butiran embun berkilauan seperti permata. Ia melihat keindahan dalam pemandangan itu. Keindahan yang fana yang akan segera menguap saat matahari meninggi. Sama seperti pertemuannya dengan Bima. Singkat,
namun meninggalkan kesegaran di tanah yang telah lama kering. Saat ia menyeruput kopinya yang pahit dan hangat, tatapannya jatuh pada pantulan dirinya di kaca jendela. Ia melihat wajahnya, matanya yang sembab karena kurang tidur, dan lekuk bibirnya. Perlahan ia mengangkat tangannya dan menyentuh pipinya sendiri. Kulitnya terasa nyata. Ia ada di sini. Lalu sebuah senyum yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Senyum itu bukan untuk Bima, bukan untuk siapapun. Senyum itu untuk dirinya sendiri. Hujan semalam mungkin telah reda, namun ia meninggalkan aroma basah di tanah yang kering. Sebuah pengingat bahwa bahkan musim kemarau terpanjang sekalipun bisa mengenal wangi kehidupan.